Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali pada materi statistika pendidikan, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uji korelasi. Nah, uji korelasi ini sama seperti uji regresi, ada dua macam. Yang pertama korelasi sederhana dan yang kedua adalah korelasi ganda. Nah, adapun uji prasyarat untuk uji korelasi itu adalah uji normalitas dan uji linearitas. Jadi, kita tidak boleh melakukan uji korelasi jika data yang akan kita uji itu tidak normal dan tidak linear. Nah, oleh karena itu, sebelum kita melakukan uji korelasi, kita wajib melakukan uji normalitas dan uji linearitas. Nah, langsung saja ke uji korelasi. Nah, uji korelasi itu merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan serta arah hubungan dari dua variabel atau lebih. Nah, ketika kita menggunakan korelasi berarti yang akan kita uji itu apakah ada hubungan atau tidak ada hubungan, serta arah hubungannya itu kemana. Jadi kita harus melakukan itu pada dua variabel atau lebih. Nah, adapun besar kecilnya hubungan antara dua variabel dinyatakan dalam bilangan yang disebut koefisien korelasi. Di mana koefisien korelasi itu yang pertama besarnya itu antara negatif 1 dan positif 1. Jadi nanti kita akan memperoleh koefisien korelasi yang besarnya hanya berada di antara negatif 1 dan positif 1. Jadi koefisien korelasi itu tidak mungkin bernilai 2, 3, dan seterusnya. Jadi hanya di antara negatif 1 sampai positif 1. Kemudian yang kedua, besaran koefisien korelasi negatif 1 dan 1 itu adalah korelasi yang sempurna. Jadi kalau nanti kita memperoleh besarnya koefisien korelasi itu negatif 1, kemudian atau kita memperoleh 1, berarti itu adalah korelasi yang sempurna. Adapun tanda negatif dan plusnya ini menandakan bahwa kalau negatif berarti hubungannya adalah hubungan negatif, kemudian kalau tandanya positif berarti hubungannya adalah hubungan yang positif. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ketika koefisien korelasinya bernilai 0 atau mendekati 0, maka itu sebenarnya dia bisa dianggap bahwa tidak berhubungan antara dua variabel yang diuji tadi. Jadi kalau kita memperoleh koefisien korelasinya sebesar 0 atau sedikit lagi mendekati 0, maka itu sebenarnya tidak ada hubungan antara dua variabel yang sedang kita uji. Selanjutnya, menurut Sugiono, pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi itu bisa dilihat sebagai berikut. Kalau nilainya berada di antara 0 sampai 0,199 itu artinya korelasinya sangat rendah. 0,2 sampai 0,399 itu termasuk kategori rendah. Kemudian 0,4 sampai 0,599 itu kategori sedang, 0,60 sampai 0,799 itu pada kategori kuat, kemudian 0,8 sampai 1 itu berada pada kategori sangat kuat. Ini ya yang harus kita perhatikan bersama. Nanti kita akan mendefinisikan atau mengkategorikan koefisien korelasi yang kita peroleh itu ada di mana. Apakah sangat rendah, rendahkah, sedang, kuat, atau sangat kuat. Selanjutnya, nah ini yang pertama kita akan membahas dulu tentang korelasi sederhana. Nah, analisis korelasi sederhana itu digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan antara dua variabel. Dua variabel saja ya, di sini sama dengan regresi, kalau dia sederhana berarti hanya dua variabel. Itu adalah variabel X dan variabel Y. Serta untuk mengetahui arah hubungannya, apakah hubungannya positif atau hubungannya negatif. Nah, koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel.
Jadi nanti akan ada koefisien korelasi, kemudian hal itu bisa menunjukkan besarnya hubungan yang terjadi pada variabel X dan variabel Y. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kasus. Ini terpotong ya bagiannya. Nah, seorang peneliti ingin meneliti tentang hubungan antara minat dengan prestasi belajar mahasiswa YIM Sinjai. Jadi, ada peneliti yang mau meneliti tentang hubungan antara minat dan dengan prestasi belajar. Jadi, di sini kita bisa mendefinisikan bahwa minat ini adalah variabel X, sementara prestasi belajar ini adalah variabel Y. Nah, setelah ada kasus seperti ini, otomatis kita sudah bisa merumuskan hipotesis kalimatnya, di mana H0-nya berbunyi tidak ada hubungan antara minat dengan prestasi belajar mahasiswa YIM Sinjai. Jadi di H0 itu tidak ada hubungan. Kemudian HA, ada hubungan antara minat dengan prestasi belajar mahasiswa YIM Sinjai. Jadi ingat bahwa H0 dan HA itu harus saling bertolak belakang. Kalau yang atas tidak ada, berarti yang bawah ada, gitu ya. Adapun kriteria pengujiannya, kita akan menolak H0 jika p-value signifikansi alfa kurang dari 0,05. Ini ada tulisan lagi di bawahnya terpotong. Jadi kita akan menerima H0 jika p-value atau signifikansi alfanya lebih besar dari 0,05. Oke. Kita sudah punya kasus, sudah punya hipotesis kalimat, kemudian kita sudah tahu kriteria pengujiannya. Sekarang saatnya untuk melakukan uji korelasi sederhana. Kita akan ke datanya. Jadi ini ada data tentang X dan Y, di mana X adalah minat dan Y adalah prestasi belajar. Maka kita akan ke SPSS, jadi kita buka dulu SPSS-nya, kemudian kita membuat variabel di sini. Ada X, ada Y, di mana tadi dikatakan X itu adalah minat belajar, kemudian Y itu adalah prestasi belajar. Nah, kalau tidak ada angka di belakang koma, desimalnya jadikan 0, kemudian ini scale, kemudian data view. Setelah ada variabel seperti ini, tinggal kita copy paste data yang ada di Excel. Kita masukkan ke sini. Jadi ini hanya contoh data ya, ini bukan data real. Ini hanya contoh data untuk melakukan uji korelasi. Nah, setelah datanya diinput, masuk, maka kita akan langsung melakukan analisis. Nah, caranya adalah seperti biasa kita klik analyze. Oh iya, sebelumnya saya kan sudah bilang tadi data ini sudah harus normal dan linear. Jadi kita asumsikan saja bahwa data-data ini sudah normal dan sudah linear. Nah, oleh karena itu kita langsung saja untuk langkah-langkah uji korelasi sederhana. Jadi caranya adalah kita klik analyze, kemudian kita pilih correlate, kemudian kita pilih bivariate. Nah, setelah itu akan muncul bivariate correlation dialog seperti ini. Kita tinggal pindahkan kedua variabel ini ke kanan. Jadi kita aktifkan X dulu, pindahkan ke kanan, kemudian Y juga pindahkan ke kanan. Nah, setelah itu di sini kita akan melakukan korelasi persen. Jadi ini ya, jadi kita centang yang persen saja. Setelah itu kita klik OK. Jadi kita klik OK, kemudian di sini akan muncul kotak atau output tentang minat dan prestasi belajar. Jadi dari output SPSS ini kita bisa melihat signifikansi ya. Jadi kita balik dulu ke sini.
Kita lihat ketika p-value kurang dari 0,05 itu maka H0 ditolak. Ketika p-value lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jadi kita di sini memperoleh p-value. P-value-nya adalah 0,00. Jadi diperoleh 0,00. 0,00 ini otomatis kurang dari 0,05. Artinya H0-nya ditolak, berarti yang diterima adalah H1. Artinya ada hubungan antara minat belajar dan prestasi belajar siswa. Itu kan? Tadi tujuannya kita mau lihat dulu apakah ada hubungan atau tidak. Setelah kita tahu bahwa ternyata ada hubungan, maka kita sekarang mau menentukan arah dari atau besarnya atau di mana kategorisasi dari koefisien korelasinya. Jadi ini tadi ya kategorisasi untuk koefisien korelasi. Nah, kita lihat dulu berapa sih besarnya koefisien korelasinya. Maka nilai dari koefisien korelasinya itu sebesar 0,798. Jadi kita ambil yang di bagian ini, 0,798. Kita kembali ke PPT-nya, 0,798 itu berada di kategori yang mana? Nah, kita lihat bahwa ternyata 0,798 itu berada di kategori ini. Di nilai ini 0,6 sampai 0,799. Artinya koefisien korelasi itu berada di kategori kuat. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa ternyata ada hubungan yang kuat antara minat belajar dengan prestasi belajar siswa. Jadi seperti itu. Ada hubungan yang kuat antara minat belajar dan prestasi belajar siswa. Ya, baik. Mungkin itu saja untuk materi tentang korelasi sederhana. Saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.